Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman buat kita semuanya. Oke, balik lagi teman-teman di channel untuk trading kripto hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan bahas untuk pergerakan kripto ya, dan aset apa aja yang bagus untuk diperdagangkan nanti. Tapi sebelum lanjut teman-teman, yang belum join Guide Ayo bisa klik link di deskripsi ya. Nama Guide Ayo ini tokennya sangat banyak banget, dan bisa teman-teman koin-koin micin baru, koin-koin project juga ada di sini juga teman-teman, atau new blue chip lah ibaratnya ya. Oke, sekarang Bitcoin di level 38.000 US dollar atau per 1 USD-nya teman-teman ya. Ini mengalami kenaikan cukup sangat bagus ya, hampir 1%, tertinggi kemarin ya teman-teman ya. Tapi sekarang sempat retest dan sekarang di level 37.500 US dollar untuk per 1 Bitcoinnya. Ini cukup awal yang sangat bagus ya teman-teman. Bitcoin kemarin sempat ngedam parah di area 35.000, tapi sekarang di area kembali lagi teman-teman di 37.000 ya. Oke, kita balik lagi teman-teman untuk di Fear and Greed Bitcoin. Nah, ini Fear and Greed Bitcoin ini di level di area 24 ya. Ini masih cukup ekstrim fear. Jadi ketegangan urat nadinya Bitcoin atau aset-aset kripto ini masih sangat orang-orang cukup ini ya teman-teman ya, baratnya tuh masih ragu ya untuk masuk. Tapi kalau saya sih nggak terlalu ragu teman-teman ya, saya invest lagi ya kalau ada uang ya teman-teman. Oke. Oke teman-teman, di sini kita lihat dulu untuk di laporannya. Nah, kita buka chartnya untuk di Bitcoin US dollar atau di TradingView. Nah, di sini Bitcoin mengalami kenaikan cukup sangat panjang ya teman-teman ini. Ingat ya teman-teman, kalau di sini ada candlestick kayak bentuknya seperti palu seperti ini dan ekornya panjang. Nah, ini kemungkinan besar teman-teman Bitcoin ini akan rally naik ke atas teman-teman. Jadi kita retest dulu. Jadi kita target dulu teman-teman di area yang bila tembus area support, kemungkinan besar Bitcoin ini akan melanjutkan rally ke area 45.000 ya. Tapi kalau enggak teman-teman, kemungkinan akan turun kembali ya. Jadi di sini akan turun kembali ke sini ya, mungkin ke area garis merah yang saya alurkan ini ya teman-teman ya. Jadi kembali ke area merah, nyentuh merah lagi, kemudian naik lagi ya. Jadi seperti itu teman-teman pola dan alur Bitcoinnya. Tapi teman-teman kalau teman-teman mau scalping juga nggak masalah ya untuk di area Bitcoin ini. Oke, tapi kita cek dulu di weekly. Weekly cukup sangat ngedam teman-teman, baratnya tuh bearishnya cukup sangat tajam di sini ya. Nah, di sini terjadi dead cross. Jadi kalau sudah dead cross teman-teman, kita harus berhati-hati untuk masuk ya. Tapi biasanya kalau para investor itu biasanya masuknya itu pas merah teman-teman, jualnya pas hijau. Jadi biasanya seperti itu ya kalau para pemain saham atau para trader saham ya teman-teman. Oke. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Di sini kita masuk ke Finbolt. Jadi di sini ada berita terbaru teman-teman untuk dunia metaverse. Jadi raksasa investasi Fidelity mengajukan aplikasi ya Metaverse ETF dengan SEC. Wow, ini pergerakan cukup sangat bagus. Ini akan mendorong aset-aset metaverse ya teman-teman untuk ngepam parah ya. Jadi teman-teman kita lihat ya, bisa dilihat, kita bisa dilihat di sini. Menurut pengajuan diajukan pada 27 Januari, Fidelity Metaverse akan melacak ya Metaverse Index teman-teman, yang melacak kinerja perusahaan global yang mengembangkan produksi, distribusi, dan menjual produk layanan terkait membangun mengaktifkan Metaverse. Jadi kalau Metaverse ini di ACC sama SEC teman-teman, otomatis ya ini Metaverse ini akan menjadi ya rebutan teman-teman, rebutan massal ya, terutama sandbox ya, mana dan token-token yang berpotensi Metaverse ini akan lebih bagus lagi ya untuk pergerakannya teman-teman. Jadi kalau mau Anda sero, kalau ini Fidelity ini uangnya cukup kuat teman-teman ya, Anda bisa lihat ya. Oke, nanti kita bisa lihat nanti ke depannya apakah ini akan disetujui atau enggak ya teman-teman. Tapi mudah-mudahan disetujui ya. Kalau ETF, kalau Metaverse ETF disetujui, kemungkinan besar Bitcoin ETF nanti akan disetujui juga ya oleh SEC. Kalau udah dapat lampu hijau Bitcoin ETF, nah sudah teman-teman, kita to the moon bareng-bareng. Oke, kita lihat dulu teman-teman berita di. Nah, di sini ada prediksi ya teman-teman. Nah, ini bukan prediksi saya, ini prediksi orang. Jadi vendor expert. Jadi vendor expert memprediksi Bitcoin akan memuncak pada tahun ini ya, besarnya sampai 94.000 US dollar per satu Bitcoin ya. Jadi pakar vendor expert memprediksi harga Bitcoin untuk 2022, 2025 sampai 2030 ya. Di sini Bitcoin diperkirakan mencapai puncaknya
ya. Pada tahun ini 93.000 sebelum turun menjadi 76.000 ya. Akhir tahun kira-kira 60% lebih tinggi dari Bitcoin pada awal tahun 2022. Nah, di sini teman-teman kita bisa dilihat ya panel spesialis memprediksi harga Bitcoin untuk tahun 2025 dan 2023. Namun prediksi terbaru mereka lebih rendah memperkirakan Oktober mereka ya. Pada saat penulisan harga Bitcoin 36.000 berdasarkan data pasar bitcoin.com. Wow. Di sini 2025 akan mengalami kenaikan sebesar 192.000 US dollar ya, yang 7% lebih rendah perkiraan dari Oktober mereka teman-teman. Wow, ini cukup sangat bagus banget teman-teman untuk next ke depannya, dan di area 2030 kayak pilpres saja 5 tahun sekali ya. Jadi ini naik sampai sebesar 400.000 US dollar per satu bitcoinnya ya, yang merupakan 28% lebih rendah dan diperkirakan bulan Oktober mereka. Potensi kenaikan suku bunga mungkin yang membuat panel menjadi lebih konservatif dengan prediksi mereka dibandingkan dengan bulan Oktober. Jadi ini bukan kata-kata saya teman-teman, ini pakar ahlinya ya. Ya kita berdoa saja untuk Bitcoin ya bisa tembus 93.000 untuk di bulan ini ya. Oke, next di sini ada si American Express. Jadi American Express melihat aset kripto itu sebagai kelas aset ya, sebagai kelas aset teman-teman, mengatakan bukan ancaman bisnis jangka pendek. Jadi di sini American Express atau Amex melihat cryptocurrency sebagai kelas aset. Menurut CEO Steve Square, dia menambahkan bahwa saat ini perusahaan tidak melihat kripto sebagai ancaman atau jangka menengah untuk bisnisnya. Ini emang bukan ancaman teman-teman dari dulu ya. Jadi Bitcoin ini dan aset digital lainnya itu emang bisa untuk jangka panjang teman-teman, untuk investasi ya. Jadi tidak akan mengganggu bisnis sektor real lainnya teman-teman, karena apa, sifatnya hanya digital teman-teman, bukan real. Kecuali nanti si kripto ini akan mengembangkan proyek tertentu yang untuk real ya, mungkin akan mengancam beberapa sektor di dunia industri. Tapi sejauh ini saya lihat mereka hidup berdampingan teman-teman, entah di daerah aset digital dan lainnya ya. Oke, dan kita dari Twitter dulu. Nah, Twitter di sini Presiden Rusia MP ya, say legislasi government roadmap for regulasi Bitcoin. Sudah saya bilang teman-teman, Rusia ini nggak bakal teman-teman ngeban Bitcoin ya, makanya meregulasi juga ya di sini. Rusia and government taking a fast stride to regulate Bitcoin and cryptocurrency industry despite the central bank hardline ya di sini teman-teman, kata ya tahu sendiri bapak kita ya, si Presiden Putin di sini. Dan next teman-teman di sini, nah di sini Joe Biden juga admit is reportedly preparing release executive action to regulasi Bitcoin. Jadi semuanya akan terregulasi dengan baik. Mudah-mudahan semuanya akan to the moon ya teman-teman pada bulan ini atau bulan depan. Oke, cukup sekian teman-teman informasi dari saya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya teman-teman. Kalau ada pertanyaan ya tambahkan kolom komentar di bawah. Oke, yang belum join guide, ayo yang mau koin-koin project bagus teman-teman, nanti silakan aja ya dicek link deskripsi. Oke, sekian dari saya teman-teman, sampai jumpa di next video.